Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Fauriza, NIM 19.30.40.126. Jadi saya akan membuat video untuk UTS Fisik Komputer yaitu melakukan proses review international paper pada bidang motion tracking atau object detection. Yang saya ambil adalah object detection ya. Yang pertama ada object detection in 20 years survey. Ya, ini latar belakang penelitian ini adalah deteksi objek sebagai salah satu masalah paling mendasar dan menantang dalam fisik komputer. Telah mendapat banyak perhatian beberapa tahun publikasi terakhir. Deteksi selama 2 dekade terakhir, kita telah melihat evolusi teknologi yang besar dalam pendeteksian objek dan dampaknya yang besar terhadap seluruh bidang fisik komputer. Jika kita menganggap teknik pendeteksian objek saat ini sebagai sebuah revolusi yang didorong oleh pembelajaran mendalam, maka pada tahun 1990-an kita akan melihat pemikiran cerdik dan desain perspektif jangka panjang dari fisik komputer awal. Makalah ini secara ekstensif mengulas bidang penelitian yang bergerak cepat ini berdasarkan evolusi teknis yang berlangsung selama seperempat abad dari tahun 1990-an hingga 2022. Sejumlah topik telah dibahas dalam makalah ini, termasuk detektor pencapaian dalam sejarah, kumpulan data deteksi metrik elemen dasar sistem deteksi, teknik kecepatan dan metode deteksi canggih terkini. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model dan teknik komputasi yang memberikan salah satu pengetahuan paling dasar yang dibutuhkan oleh aplikasi fisik komputer. Ya, di sini ada roadmap of object detection-nya. Bisa dilihat hasil dari penelitian adalah memisahkan warna dari beberapa objek. Seperti ada person, car, helmet, motorcycle. Ini biasanya digunakan untuk di CCTV perempatan lalu lintas. Ya, kesimpulannya adalah liquid object detection aim to speed up detection interface to run and low power edge device. Ya, jadi ini bisa mendeteksi antara kecepatan dari misalnya kendaraan yang tadi saya jelaskan pada saat CCTV lalu lintas. Ya, kemudian artikel yang kedua ada relation network for object detection. Jadi relasi hubungan antara object detection. Karya ini mengusulkan modul relasi objek. Ia memproses sekumpulan objek secara bersamaan melalui interaksi antara fitur penampilan dan geometrinya, sehingga memungkinkan permodelan relasinya itu tidak memerlukan pengawasan tambahan, dan memang demikian mudah untuk ditanamkan pada jaringan yang ada. Hal ini terbukti efektif pada meningkatkan pengenalan objek dan langkah-langkah penghapusan duplikat dalam pipa deteksi objek modern. Ini memverifikasi keefektifan permodelan hubungan objek dalam deteksi berbasis CNN. Ini memunculkan detektor objek pertama yang sepenuhnya end-to-end. Ya, tujuan dari paper ini adalah meningkatkan pengenalan objek dan langkah-langkah penghapusan duplikat dalam pipa deteksi objek modern. Jadi menghilangkan duplikasi ya, menghilangkan bentuk yang tidak perlu dari sebuah objek. Ya, seperti halnya ini ketika kita merekam video suatu kendaraan dengan kelajuan kecepatan yang kira-kira standar, kita akan menghilangkan objek yang ngeblur gitu loh.
Ya. Artikel yang selanjutnya ada Deep Neural Network for Object Detection. Deep Neural Network baru-baru ini menunjukkan kinerja luar biasa pada tugas klasifikasi. Dalam tulisan ini kita melangkah lebih jauh dan mengatasi masalah pendeteksian objek menggunakan DNN yang tidak hanya mengklasifikasikan tapi juga secara tepat melokalisasi objek dari berbagai kelas. Kami menyajikan formulasi deteksi objek yang sederhana namun kuat sebagai masalah regresi terhadap masker kotak pembatas objek. Kami mendefinisikan prosedur inferensi multiskala yang mampu menghasilkan deteksi objek resolusi tinggi dengan biaya rendah oleh beberapa aplikasi jaringan. Kinerja pendekatan yang canggih ditunjukkan pada Pascal FOC. Tujuan dari artikel ini adalah mengatasi masalah pendeteksian objek menggunakan DNN dan juga melokalisasi objek dari berbagai kelas. Gambar 14. Jadi bisa dilihat ini membagi beberapa bagian dari sebuah gambar supaya objek ini terlihat jelas. Seperti halnya ini, di sini ada mobil dilokasikan sebagai kotak. Ya, ini dia. Bisa terlihat jelas ya untuk kucing, terus ada mobil, ada apa ini, burung, ya. Ataupun menganalisis warna. Kemudian artikel yang selanjutnya ada Efficient Data Scalable and Efficient Object Detection. Efisiensi model menjadi semakin penting dalam fisik komputer. Dalam makalah ini, kami secara sistematis mempelajari pilihan desain arsitektur jaringan saraf untuk deteksi objek dan mengusulkan beberapa optimasi utama untuk meningkatkan efisiensi. Pertama, kami mengusulkan jaringan piramida fitur dua arah berbobot atau BIFPN yang memungkinkan kemudahan dan kecepatan fusi fitur multiskala. Yang kedua, mengusulkan suatu senyawa metode perskalaan yang secara seragam menskalai resolusi kedalaman dan lebar untuk semua backbone, jaringan fitur, dan kotak atau kelas jaringan prediksi secara bersamaan. Berdasarkan optimalisasi dan tulang punggung atau backbone EfficientNet ini, kami telah mengembangkan keluarga baru, mengembangkan klasifikasi famili baru pendeteksi objek yang disebut EfficientDet yang secara konsisten mencapai efisiensi yang jauh lebih baik daripada penemuan sebelumnya dalam spektrum keterbatasan sumber daya. Tujuan dari artikel ini adalah mengatasi masalah dengan mempelajari berbagai hal secara sistematis pada desain akselerator detektor. Jadi di sini ada beberapa warna, ya, kemudian warna-warna tersebut diurutkan atau diulangi, bloknya itu diulangi. Di sini ada piramida juga terkait warna yang semakin gelap itu semakin ke bawah, kemudian semakin terang itu semakin ke atas menjadi piramida. Ya, kemudian ada Object Detection with Deep Learning Review. Latar belakang dari makalah ini adalah model ini berperilaku berbeda dalam arsitektur jaringan, strategi pelatihan, dan fungsi pengoptimalan, dan lain-lain. Dalam makalah ini, kami memberikan ulasan tentang kerangka kerja deteksi objek berbasis pembelajaran mendalam. Untuk mempercepat pengalaman parse CNN diperlukan dua trik lainnya. Di satu sisi, jika sampel pelatihannya yaitu role berasal dari gambar yang berbeda, propagasi balik melalui lapisan SPP menjadi sangat tidak efisien.
Ya, kesimpulan dari latar belakang paper yang saya jelaskan adalah yang pertama ada perkembangan pesat teknik pembelajaran sangat mendorong kemajuan dalam pendeteksi objek. Deteksi objek kini telah banyak digunakan di banyak aplikasi dunia nyata. Kemudian tujuan dari artikel yang pertama itu Object Detection in 20 Years Survey. Tujuan paper yang ini adalah untuk mengembangkan model dan teknik komputasi yang memberikan salah satu pengetahuan paling dasar yang dibutuhkan oleh aplikasi fisik komputer. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pengenalan objek dan langkah-langkah penghapusan duplikat dalam pipa deteksi objek modern. Kemudian Deep Neural Networks. Tujuan dari penelitian ini adalah mengatasi masalah pendeteksian objek menggunakan DNN dan juga melokasi objek dari beberapa kelas. Kemudian yang keempat, Efficient Data, Scalable and Efficient Object Detection. Makalah ini bertujuan untuk mengatasi masalah dengan mempelajari berbagai hal secara sistematis, pilihan desain arsitektur, detektor, pendahuluan paragraf. Ini ada di paragraf 3. Yang kemudian ada yang kelima, Object Detection with Deep Learning. Tujuannya memberikan ulasan kerangka kerja deteksi objek berbasis pembelajaran mendalam. Ya, saya menemukan 2 kekurangan dari artikel yang saya review, yaitu pada artikel Efficient Data. Ya, ini kekurangannya adalah keterbatasan di berbagai spektrum sumber daya. Jadi terlalu terbatas sumber dayanya. Kemudian yang kelima ini yang ini adalah hanya memberikan gambaran umum dan metode pembelajaran saja, jadi tidak terlalu terperinci. Untuk ide yang saya cetuskan adalah dengan kembali menggali penelitian yang sebelumnya itu ditingkatkan sehingga pembelajaran deep learning itu akan berhasil dengan memuaskan. Ya, mungkin seperti itu apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.